Ibu Guru Hebat. Kali ini kita akan belajar tentang demonstrasi kontekstual modul 1.3 yaitu visi guru penggerak. Perkenalkan, saya Tanti Dian Safitri, CGP Angkatan 7 Kabupaten Magetan. Bersama dengan fasilitator kami yaitu Bapak Bu Isman SPD MPD dan pendamping kami yaitu Ibu Sri Rahmayati SPD MPD. Tujuan pembelajaran kali ini adalah agar calon guru penggerak berlatih menerapkan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahan. Selanjutnya yaitu kami berlatih menyusun bagaimana bagja menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah kami buat untuk kemudian menjalankannya. Cara yang pertama adalah menentukan atap. A adalah kondisi awal atau modal sekolah atau murid yang teridentifikasi dapat membantu meningkatkan kualitas murid dalam pembelajarannya. Contoh, kondisi murid awal saya adalah kemampuan anak dalam membuat media belajar untuk dirinya sendiri secara mandiri sehingga dapat memudahkan dalam mempelajari suatu pelajaran berdasarkan gaya belajarnya. Jadi, saya ingin membayangkan bahwa murid-murid saya itu nanti mampu membuat media belajar untuk dirinya sendiri. Sedangkan A selanjutnya adalah aksi. Ini dimaksudkan adalah kontribusi individu pendidik yang dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan harapan untuk mencapai visi tersebut. Contoh, guru mengajak murid untuk menemukan gaya belajar yang ada pada diri murid tersebut. Lalu memilih media apa yang sesuai dengan diri murid dan mengkoneksikannya dengan materi yang telah dipelajari. Selanjutnya yaitu pembelajaran. Dalam hal ini, anak memahami bahwa dengan membuat media pembelajaran secara mandiri, hal tersebut akan menjadikan mereka murid yang memahami bagaimana cara belajar yang sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki. Dengan belajar membuat media, murid akan terasa kreativitasnya. Murid juga akan menghargai karya orang lain itu berharga dan tidak boleh asal setelah menentukan kerangka atap dan merumuskan prakarsa perubahan. Langkah selanjutnya adalah mengisi kanvas bagja. Pada tahap ini pertanyaan dibuat untuk menentukan arah penyelidikan kekuatan atau potensi peluang dengan mendefinisikan tujuan, memprovokasi atau menginisiasi perubahan atau prakarsa. Biasanya hanya 1 atau 2 saja. Secara redaksional menyertakan dengan prakarsa perubahan yang telah ditulis. Contoh pertanyaannya yaitu apa yang saya lakukan untuk mengembangkan media pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas anak? Dan tindakannya yaitu dengan mengajak kepala sekolah, membaca literatur, dan melakukan refleksi. Selanjutnya yaitu ambil pelajaran. Pertanyaan di tahap ini adalah pertanyaan-pertanyaan lanjutan untuk menemukan kekuatan atau aset lewat kegiatan penyelidikan. Pertanyaannya bisa seputar siapakah di sekolah yang mempunyai pengalaman menjalankan pengembangan media pembelajaran atau aktivitas apa saja sih, situasinya seperti apa dan keterampilan apa yang sudah saya miliki untuk membantu siswa membuat media pembelajaran untuk meningkatkan kreativitasnya. Selanjutnya yaitu tindakan penyelidikan. Tindakan penyelidikan ini bisa dilakukan dengan melakukan wawancara atau survei pengalaman guru, KS, dan tentang kegiatan yang pernah ada di sekolah, atau mencari contoh nyata bagaimana sih membuat media pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas anak, atau dengan melakukan refleksi diri dalam jurnal untuk mengetahui potensi yang dimiliki seorang guru dan muridnya untuk mengembangkan kreativitas. Selanjutnya yaitu gali mimpi. Pada tahap ini diharapkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pada tahap ini digunakan untuk menyusun narasi kolektif. Contoh pertanyaan dengan apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi? Misal, jika anak mampu membuat media pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas anak,
apakah telah berjalan dengan baik. Lalu, guru menentukan tindakan atau penyelidikan apa yang harus dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Selanjutnya adalah jabarkan rencana. Pertanyaan di tahap ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi tindakan konkret atau menjabarkan langkah-langkah yang diperlukan. Contoh, apa langkah yang paling sederhana atau langkah pertama yang dapat mengembangkan murid dalam membuat media pembelajaran? Dan apa langkah terobosan yang bisa dilakukan untuk menguatkan praktik murid di kelas? Yang terakhir adalah atur eksekusi. Pertanyaan pada tahap ini diharapkan dapat menentukan siapa yang akan berperan dalam pengambilan keputusan. Contoh, siapa yang bisa mengarahkan dan memantau saya dalam mengembangkan media pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas anak. Tindakannya adalah bisa membuat daftar rekan guru, KS, atau pengawas yang dapat mengobservasi kelas saya setiap pada tanggal sekian untuk mengidentifikasi hal-hal kreatif yang baru yang terjadi di kelas saya. Bisa juga dengan membuat rubrik dan menyusun rencana program. Terima kasih. Guru Bergerak Indonesia Maju. Salam Merdeka Belajar.